Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita bersama, kita tenangkan diri kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama, kita mau nyanyikan satu pujian, yaitu Suarakan Kebenaran. Hai matalah, lihatlah dunia telah hilang jalan kebenarannya. Inilah kita terang bagi mereka, umat tebusan telah dipanggilnya. Karena kuasa Kristus beserta dengan kita, beri kekuatan bagi kita. Bangkitlah hai umat Allah, suarakan pada dunia, nyatakanlah kebenaran dan melangkah dengan firman yang menjadi penerang, nyatakan kerajaannya dalam dunia. Hai umat Allah, lihatlah dunia telah hilang jalan kebenarannya. Inilah kita terang bagi mereka, umat tebusan telah dipanggilnya. Karena kuasa Kristus beserta dengan kita, beri kekuatan bagi kita. Bangkitlah hai umat Allah, suarakan pada dunia, nyatakanlah kebenaran dan melangkah dengan firman yang menjadi penerang, nyatakan kerajaannya dalam dunia. Bangkitlah hai umat Allah, suarakan pada dunia, nyatakanlah kebenaran dan melangkah dengan firman yang menjadi penerang, nyatakan kerajaannya dalam dunia. Bangkitlah hai umat Allah, suarakan pada dunia, nyatakanlah kebenaran dan melangkah dengan firman yang menjadi penerang, nyatakan
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh kembali datang bersama-sama. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu perenungan firman hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau mendengarkan pembacaan Alkitab dari Markus pasalnya yang ke-6 ayat 14 sampai 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. yang lain mengatakan, Dia itu Elia. yang lain lagi mengatakan, Dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. lalu bersumpah kepadanya, Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. anak itu pergi dan menanyakan ibunya. Apa yang harus kuminta? Jawabnya, Kepala Yohanes Pembaptis. maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta. Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Anak-anak, melakukan suatu kebenaran ternyata bisa membawa resiko buruk bagi pelakunya. Ini yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Demi sebuah prinsip, ia harus rela menderita dalam penjara. Demi sebuah nilai kebenaran yang dijunjungnya, akhirnya ia harus mati di tangan penguasa yang jahat. Semua peristiwa tragis itu berawal karena keberaniannya yang terang-terangan menegur Herodes, penguasa pada waktu itu yang mengambil Herodias. Herodias ini adalah istri dari saudara Herodes yang pada akhirnya direbut oleh Herodes. Yohanes pun tahu apa resiko yang akan diterimanya karena berani menegur penguasa pada waktu itu. Nah, bagi Yohanes, ia rela menderita, ia rela dirinya sendiri menderita daripada menyaksikan orang lain menderita karena dosa.
Menegakkan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran akan selalu menuntut keberanian dan pengorbanan dari orang yang melakukannya itu. Bisa jadi kita akan dibenci, mungkin kita akan disiksa, mungkin kita akan disingkirkan, bahkan dianiaya karena kita menyatakan sebuah kebenaran kepada seseorang. Apakah kita sedang mengalami itu? Jika ya, mari kita saat ini mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus yang berkata, "Berbahagialah kamu jika karena aku," di sini Tuhan Yesus, "kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Kiranya ini boleh menguatkan kita jika kita dianiaya atau dijauhi karena kebenaran. Kiranya kita boleh terus mendapat kekuatan untuk boleh tetap memberitakan, mensuarakan kebenaran yang kita pegang. Dan ini kiranya boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di dalam Alkitab begitu banyak tokoh-tokoh yang kami lihat bagaimana mereka berani menyatakan kebenaran. Bapak, bantu kami di dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pensuara kebenaran. Dan kebenaran-Mu ini boleh didengar oleh banyak orang, boleh dialami oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.